Oke ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Terima kasih atas atensinya. Jadi kayaknya malam ini cukupan lah ya, nggak terlalu ramai juga nggak terlalu sepi. Jadi mudah-mudahan apa-apa yang kita bahas nanti bisa kita pakai untuk rencana trading minimal 1 sampai 2 hari lah, atau maksimal 3 hari. Jadi sebelum sampai ke apa rencana trading, saya ingin gini dulu. Saya ingin lakukan evaluasi dulu terhadap hasil trading yang kemarin secara umum dulu. Jadi pertanyaannya kan jadi gini, pertanyaannya adalah mengapa satu grup sebagian cuan, sebagian floating loss gitu ya. Atau bahkan kalau yang cut loss sekali kan waktu itu trim kan semua tuh ya yang ikut tapi semua cut loss walaupun tipis tapi tetap cut loss. Nah, giliran ada yang cuan tetap sebagian ada yang tetap dalam posisi floating loss. Pertanyaannya kenapa bisa terjadi seperti itu kan gitu ya. Dengan asumsi dasar bahwa si analis itu membuat forecast objektif tanpa tendensi, dalam arti kan ada ya kalau kita ikut grup itu kita membaca atau mempunyai dugaan bahwa si leader atau analisnya sudah punya posisi duluan lalu kemudian ngepom-pom gitu ya, ngepom-pom satu saham terus teman-temannya suruh pada beli, itu kan sudah punya tendensi, sudah punya maksud supaya si yang punya grupnya bisa cuan gitu ya. Nah, ini asumsinya kan nggak kayak gitu, karena angka-angka yang kapan kita entry, kapan kita exit, itu kan sudah saya sebutkan bahkan sebelum angka itu kejadian gitu ya. Jadi saya pakai asumsi bahwa eh, ini objektif tanpa tendensi apa-apa, murni hasil analisa gitu ya. Kemudian yang kedua, kenapa kok bisa terjadi satu profit satu loss, karena si trader melakukan eksekusi dari hasil analisa. Seorang analis itu aksinya menyesuaikan pertimbangan yang beragam. Ada yang nunggu nunggu dapat modal dulu, ada yang masih ragu-ragu nyampe apa enggak, ada macam-macam lah pertimbangannya. Sehingga posisi entry-nya beda-beda. Itu yang menyebabkan hasil tradingnya beda-beda. Ya, jadi beruntung yang hari terakhir sahamnya adalah saham-saham swing, bahkan yang IPCC tadi masih per hari ini sore tadi masih ada berita bahwa IPCC berharap mendapatkan dampak positif dari kenaikan harga saham batu bara, walaupun sebenarnya itu berita yang sudah hari apa itu rilis tapi kemudian ditulis ulang gitu. Seperti biasalah kalau belum punya lagu kan kemudian ditulis ulang untuk kepentingan si emiten gitu ya. Mungkin emitennya saya nggak tahu persis apakah emitennya mau kerek harga besok atau mau ngasih barang ke retail, saya belum tahu persis, nanti kita lihat. Yang kedua, saya ingin sampaikan ini dulu. Kita setelah hasil evaluasi dan teman-teman kan sudah tahu posisi entry exit-nya ada di mana, sementara satu floating profit, satu floating loss, kita akan berbicara mengenai kita trading dalam dua mode. Ya, pertama mode fast trading, yang kedua modenya mode swing trading, kan gitu. Nah, saya akan fokus dulu pada strategi trading kalau kita dalam mode swing kita fokus pada strategi yang fast trading dulu. Jadi supaya nanti kita bisa atur posisi bagaimana caranya kalau kita fast trading, bagaimana caranya kalau kita swing trading. Nah,
Untuk mode ini masing-masing, kecuali sahamnya yang sekali lagi kecuali sahamnya saham hybrid, teman-teman harus menggunakan trading plan sesuai dengan niat awal. Jadi jangan sampai niat fast trading terus kemudian karena salah posisi terus hopping, sudahlah saya swing saja, enggak kayak gitu caranya. Jadi kalau sudah sejak awal niatnya fast trading ya fast trading, swing ya swing, kecuali sejak awal kita sudah tahu posisinya adalah saham ini saham hybrid gitu ya. Oke, kita masuk ke saya sedikit bocorkan tentang bagaimana caranya saya screening ketika kita dalam mode swing trading. Itu pertama, cara screening untuk mencari saham dalam mode fast trading adalah cara screeningnya pertama, sahamnya uptrend. Jadi sudah terkonfirmasi bahwa dia dalam posisi masih uptrend. Jadi nggak belum patah trennya atau baru memulai uptrend. Pokoknya posisinya uptrend. Itu satu. Yang kedua, dia dalam fase akumulasi. Jadi masih akumulasi. Syukur-syukur hari terakhir kemarin kita bisa pastikan bahwa saham yang kita pilih masih dalam posisi akumulasi. Yang ketiga biasanya yang saya pilih adalah ada spike volume. Ada spike volume tapi harganya belum bergerak jauh. Ya, ada spike volume tapi harganya belum bergerak jauh. Atau pilihan yang kedua, sekalian breakout dengan volume. Breakout tapi dikonfirmasi dengan volume. Nah, ini menjadi checklist yang kita butuhkan untuk memilih saham gitu ya. Yang terakhir adalah potensi upside-nya cukup, alias risk reward rasionya bagus gitu. Jadi kalau risk reward rasionya nggak bagus, ya saya sering mengatakan saya nggak suka ngejar harga karena pertimbangan saya adalah berapa potensi upside-nya, berapa resikonya gitu. Kalau resiko dan potensi upside-nya atau reward-nya hanya 1:1, biasanya saya nggak ambil biasanya gitu ya. Kayaknya saya harus pindah posisi dulu supaya nggak terlalu berisik. Maaf sebentar, tunggu. Baik, jadi sampai di situ. Nah, bagaimana posisi uptrend jika menggunakan bot? Kalau yang saya pakai kan botnya Haki Saham. Jadi beberapa teman-teman ada yang japri ke saya bagaimana caranya mendeteksi saham yang uptrend kalau menggunakan bot. Cukup menggunakan perintah ini. Jadi garis miring skor MV1 atau MV2. Kalau MV1 berarti dia hari terakhir ada kenaikan harga. Dia uptrend tapi hari terakhir ada kenaikan harga. Kalau yang skor MV2 dia uptrend tapi hari terakhir ada koreksi gitu ya. Nanti teman-teman bisa dipraktekkan bagi yang sudah pakai. Nah, bagaimana cara memastikan akumulasi? Cara memastikan akumulasi adalah dicek di dan summary ya, dicek di dan summary-nya kayak apa. Lebih kuat buyer-nya atau lebih kuat sellernya. Kalau spike itu bisa kalau menggunakan bot yang sama perintahnya ini FG frekuensi XXX berarti 4 digit ya kode ticker sahamnya, misalnya FB film gitu ya, ya kayak gitu caranya. Ini menjadi salah satu cara untuk screening saham yang mau naik. Kayak properti kemarin mau naik kan hari Kamisnya spike semua tuh properti, spike semua. Nah makanya ketika malam Jumat ada yang maksa untuk minta watchlist untuk ditradingkan hari Jumat, saya kasih ADI itu pertimbangannya selain uptrend masih akum spike. Ini contoh ya, ini contoh. Jadi memenuhi semua
kriteria, walaupun kalau misalnya menggunakan MA pas banget di MA 50-nya mentok, tapi ternyata jebol juga gitu kan. Dan ya karena memang saya kira spike-nya sudah nggak terbendung gitu ya. Yang terakhir mempertimbangkan apa namanya, upside itu berarti teman-teman harus ngecek posisi support dan resisten kuatnya di mana. Caranya adalah lihat lihat chart weekly, kemudian gambar besar di weekly, kemudian turunkan ke daily gitu ya. Jadi ini cara screening saham saya. Jadi maksud saya gini, ketika teman-teman nanti sudah apa namanya, sudah saya berikan bocoran tentang bagaimana cara saya melakukan screening, ketika ada misal kan saya bisa jadi salah. Nanti ketika saya misalnya sebut sebut harga saham, sebut satu emiten, nanti teman-teman bisa melakukan cross check sendiri. Bener nggak, kriterianya terpenuhi nggak, teman-teman nyaman nggak dengan itu, gitu ya. Atau dengan cara cek, dan summary, cek average bandarnya di mana, risk reward-nya kan nanti ketahuan. Saya berani nggak masuk di situ dengan risk reward yang sudah ditawarkan, gitu ya, kan sudah diketahui. Nah, cara cek average bandarnya bagaimana, nanti kita coba praktekkan satu-satu ya. Nah, ini cara cara saya melakukan screening. Nah, memang nanti bot itu kadang-kadang juga bisa dimanipulasi oleh bandar, bisa. Jadi misalnya posisi posisi bot, kata bot itu posisinya enggak akumulasi, posisinya distribusi kata dia, kata bot. Tapi ternyata besok naik gitu ya, karena memang ada permainan bandar dengan cara ada broker-broker sultan yang dipakai untuk jualan, tapi broker retailnya beli gitu. Jadi eh, kalau tidak memenuhi semuanya, minimal kalau misalnya 1, 2, 3, misalnya tidak terpenuhi semua, yang ini boleh boleh tidak sesuai, tapi ya kenyamanan masing-masing ya. Yang ini boleh tidak sesuai sepanjang risk reward-nya mencukupi, menarik gitu ya. Risk reward-nya mencukupi dan kita mengenal karakter si saham. Syukur-syukur semua kriteria terpenuhi. Jadi kalau teman-teman di Mutiara Investment Club bertanya-tanya bagaimana cara screening sahamnya, mudah-mudahan saya tidak dianggap sebagai dukun ya. Bahkan beberapa kali misalnya Pak Gandos itu yang pakai akun Gandos, fix ini dukun saham katanya. Bukan dukun saham, tapi saya trading berdasarkan data. Saya trading berdasarkan data. Nah, kita pakai sekarang untuk praktek ya, kita praktek coba ya. Kita screening saham batubara. Kita screening saham batubara. Kemarin saya titip catatan juga ke Pak Beni. Ini sekalian saya sampaikan terima kasih Pak Beni, Pak Beni yang menyediakan link Zoom untuk kita bersama ini cukup untuk 300 orang. Alhamdulillah cukup. 100 orang ya masih longgar berarti ya. Oke. Kita praktek di Seger ya. Kode sahamnya Seger ini udah naik banyak banget, ini udah naik banyak banget. Nanti kita lihat posisinya uptrend, coba ya kita lihat ya. Kita satu-satu. Uptrend, data terakhir akumulasi, spike volume, risk reward ratio, oke. Saya ada nggak Seger ya? Data Segernya ada di mana? Waduh, data Segernya malah oke, saya pakai bot. Coba stop dulu ya. Saya pindah ke bot. Saya pindah ke bot. Oke. Ini sekalian kalau teman-teman pakai ini kan jadi teman-teman lihat prakteknya ya. Apa kata dia? Akumulasi kuat. Oke, satu checklist ya benar ya. Kita lihat chart sekarang. Kita lihat chartnya kayak apa? Seger misalnya.
Kita pindah ke chart. Jadi sengaja saya bikin list-list ini dulu supaya tidak terlewat sebelum nanti pertanyaan teman-teman banyak kan. Kalau pertanyaan teman-teman banyak terus kemudian saya menjawab pertanyaan teman-teman kan biasanya saham-saham yang potensial malah jadi kelewat biasanya gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini potensi uptrend-nya jelas, akumulasinya jelas. Tadi ya sudah akumulasi, hanya memang harganya belum gerak. Memang kalau dari sisi target sebenarnya, eh, kalau kita ini anggap sebagai eh, pattern cup, berarti kan upside-nya sudah, ini kalau saya pakai Vibo berarti kan di sini ya, 1055, posisi sekarang adalah 790. Cuma ini seger ini punya kelemahan, ternyata average bandarnya jauh di sini. Posisi average bandarnya ada di bawah. Nanti kita cek deh kalau itu. Nah, memang ada saham-saham model kayak gini. DMMX itu ketika rally saya terakhir beli kan 1.200, terus jual di berapa itu. Nah, saya nggak berani entry lagi itu karena selalu average bandarnya DMMX itu selalu jauh sekali. Dan kalau crossing harganya jauh banget di bawah harga pasar. Nah, artinya apa kalau trading kita menggunakan kita pilih seger misalnya, ini menurut saya adalah kita harus pasang trailing stop dengan ketat. Kita harus pasang trailing stop dengan ketat. Kalau misalnya pagi-pagi kita ambil posisi ini 390, let's say gitu ya, maka kita harus pasang trailing stop dengan ketat. Gitu. Karena ada satu kriteria yang kurang terpenuhi. Ada satu kriteria yang kurang terpenuhi, yaitu average bandarnya kejauhan. Jadi kalau ngambil ini, kelemahannya ada di situ. Gitu ya. Botnya bot haki saham kalau yang saya pakai. Saya tidak di endorse ya, cuman saya pakainya itu. Gitu ya. Langganannya murah kok, 88.000 untuk 3 bulan. Oke, saya lanjutin ya. Nah, memang volumenya kan baru muncul di sini nih. Cara ngecek average bandarnya gimana kan gitu pertanyaannya ya. Kalau cara ngecek average bandarnya adalah saya anggap ketika ini turun terus seperti biasa untuk teman-teman yang sudah lama barangkali paham kayak saya. Jadi ini saya anggap penurunan yang ini saya anggap adalah selling climax, jadi barang habis. Yang lama kemudian dia reakumulasi di sini. Jadi saya akan menghitung average bandarnya mulai dari 15 Juni. Dan ternyata average bandarnya jauh sekali di bawah gitu. Itu cerita tentang seger. Oke, kita masuk ke slide lagi. Nanti setelah ini kita ke pertanyaan ya. Ini kita dulu? Pemanasan dulu tentang bagaimana cara screening saham FT gitu ya. Terus kemudian risk reward ratio. Spike volumenya ada apa enggak? Oke, kita lihat spike volume dulu ya. Langsung spike dan risk reward ratio. Oke, 2 ya. Saya masuk ke bot lagi. Masuk ke bot. Nah, ini dia. Jadi spike volume di mana? Di bot ini biasanya bisa dijadikan acuan. Misalnya harga ada di sini nih. Ini ada spike begini. Ini bisa dijadikan acuan kalau misalnya teman-teman mau trading di sini, itu berarti modenya kalau saya kenapa seringkali ini swing, ini gitu. Ini karena biasanya saya melihat ini.
Jadi kalau harga naik turun naik turun naik turun, pokoknya targetnya ada di sini, gitu. Targetnya set di sini, itu caranya. Jadi ada beberapa emiten yang masih utang spike nih, masih ada beberapa emiten yang masih utang spike. Tapi masalahnya kan ya harga ya begini kan, ini naik, turun, dari sini misalnya ini berapa, 550 ke 400 berapa ini ya, 30 mungkin atau 25 aja kan sudah meriang kan teman-teman kira-kira gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya parkirnya benar seperti yang kita bahas tadi sore, bahwa alhamdulillah di kita, saham swing kita kan kalau entry-nya bareng waktu saya call, itu win rate-nya masih alhamdulillah masih terjaga gitu ya. Hampir tidak ada yang CL sepanjang entry-nya ikut ketika entry pertama. Nah, kalau yang entry-nya sudah di pucuk ya itu tadi kenapa satu grup itu satu loss satu cuan ya karena itu kan. Sudah tahu ya gitu. Oke, ini ada beberapa saham yang tadi saya sebut masih utang spike. Misalnya ini juga utang spike nih. Sorry, sekalian ya karena tadi saya sebut sebelahnya seger kan BWPT. Ah, ini dia. Ini kalau ngikutin spike targetnya adalah 105. Kalau ngikutin spike adalah targetnya 105. Nah, masalahnya adalah si saham itu harganya kan nggak lurus ya, harganya nggak lurus ya, naik turun naik turun naik turun gitu. Sampai spike ini dijemput, dijemput. Nah, itulah target kalau mau dipakai swing gitu caranya. Tapi sebenarnya ketika ini flat ya disitulah beli kan gitu. Kenapa kemarin dijadikan watchlist ini saham gitu ya. Jadi teman-teman sekarang tahu ini bukan simsalabim, ini bukan sulap, ini murni berdasarkan data gitu ya. Ini murni berdasarkan data. Oke. Itu saya kembali ke saya ke chart untuk menilai risk reward rasio. Oke, kita ke chart untuk menilai risk reward rasio. Bagaimana dengan seger kalau saya berarti risknya adalah di sini di 745 di 745. Nah, target satunya berarti di 860 ya. Target duanya jauh di sini. Nah, ini kan begini ceritanya, kalau kita melihat IHSG, kalau kita mempertimbangkan IHSG kemarin kan foreign sale-nya gede gitu ya, foreign sale-nya gede dan itu sangat wajar karena kemarin itu hari sebelumnya kan tarikan IHSG lumayan. Sehingga kemungkinan besar besok itu ada potensi merah walaupun ya mungkin juga nggak dalam, mungkin nggak dalam. Maka karena IHSG merah, saya berpikir untuk mencari saham-saham yang second liner dan third liner. Itu juga menjadi salah satu pertimbangan bagaimana caranya melakukan screening saham dengan menyesuaikan dengan menyesuaikan kondisi IHSG. Gitu. Jadi kalau IHSG-nya benar-benar bullish berarti kita akan beli saham-saham yang market cap-nya besar. Tapi kalau market masih gonjang-ganjing gitu, merah, hijau, merah, ya saya lebih cenderung untuk trading di saham-saham yang second atau third liner gitu. Nah, ini ya teman-teman silahkan perhatikan besok pagi apakah layak atau tidak. Jadi saya tidak suapin, saya hanya kasih clue-nya saja, kasih clue-nya tadi kunci-kuncinya. Apakah ini masuk atau tidak? Oke, yang pertama dari sektor coal ini dari sektor CPO tadi BWPT. Karena apa? BWPT memenuhi semuanya. Oh iya, tadi BWPT saya belum cek apakah diakumulasi atau belum ya, atau sudah distribusi ya. Kita pastikan dulu ke BWPT supaya kita sama-sama ngecek kayak apa coba. Kalau benar memang dia akumulasi kan berarti terpenuhi semua. Oke ya, ini akumulasi kuat ya. Akumulasi kuat
karena tradingnya harian, misalnya harian, berarti saya nggak akan menggunakan data time series yang panjang seperti saya biasanya menggunakan membaca average bandar macam-macam. Tapi kalau mau dipakai boleh juga. Kalau mau dipakai boleh juga. Yang jelas posisi terakhir adalah masih akumulasi kuat di mana? Di BWPT, spike-nya masih punya hutang. Spike-nya masih punya hutang tadi ya. Teman-teman lihat, sekarang kita masuk ke chart. Balik lagi untuk menghitung risk reward dan risk reward rasionya. Nah, risknya ada di berapa? Kalau saya, risknya adalah dia kalau kayak gini itu tidak boleh ada lower low baru setelah candle merah. Gitu. Jadi risknya akan saya set di, kalau misalnya saya beli BWPT besok, saya akan set risk di sini 85 gitu ya. Dengan target pertama adalah 100, target keduanya 110 seperti di spike tadi. Spike-nya kan di sini ya. Spike-nya adalah spike-nya tadi di berapa ya? Sorry. Saya harus kembali lagi. Spike-nya 105 ya. 105. Oke. Oke, kalau 105 ya. Jadi saya tidak perlu balik lagi, saya ke sini saja. Berarti hutangnya kan area itu ya. Itu. Nah, itulah cara lakukan mode fast trading, cara screeningnya kayak gitu. Cara screeningnya seperti itu. Tuh, oke, kita lanjutkan ke emiten selanjutnya. Sebelum sampai tanya jawab ya, kenapa? Karena ini saya dahulukan supaya nanti tidak terlewat. Oke, saham langganan kita yang sejak malam Senin kemarin saya sampaikan adalah Fire ya. Fire jelas terlihat memulai uptrend, baru mulai, tapi posisi bandarnya ada di 540 dengan penguasaan barang. Kelihatan nggak ya? Kurang gede. Saya gedekan dikit. Ini ya. Saya gedein dikit, tapi kegedean. Oke, segini kelihatan ya. Ini kelihatan. Jadi bandarnya ada di, ini data per tanggal 15 April sampai dengan karena ini fase akumulasinya panjang, sampai dengan hari terakhir Jumat kemarin, posisi average bandarnya 540, jadi risknya kecil ini, risknya kecil. Cuma posisi terakhirnya masih sedikit distribusi kalau nggak salah. Nah, ini penguasaan barangnya 30.000 lot, ya 30.000 lot. Nah, menurut saya kalau saya melihat chart, nih, satu sudah seger ya. Tadi kriterianya apa? Dia akumulasi memulai uptrend. Seger. Salah. Fire. Nanti kita cek satu-satu. Fire. Oke ya. Fire tidak bikin lower low baru. Dia berhenti di pivot ini. Ini mother candle, ini pivot. Pivot itu nilai tengah ya kan. Dia berhenti di nilai tengah sini karena ternyata average bandarnya ada di 540. Jadi wajar sekali kalau dia seharusnya secara ideal itu tidak boleh turun melebihi dari 540. Nah, kalau kayak gini gimana dengan forecast IHSG yang mungkin merah? Kalau saya idealnya akan antri di 555 atau 560 gitu ya, 560. Itu. Nah, targetnya berapa? Target satunya tentu masih di sini, target duanya ya break ini. Break ini berarti ngejemput apa? Kasih selanjutnya area sini. Gitu. Nah, dengan kondisi harga komoditi coal yang terus rally, ya kita bolehlah menjadikan saham-saham batu bara menjadi saham-saham pantauan utama. Nah, kemarin sayangnya ketika saya cek beberapa emiten batu bara, posisinya distribusi walaupun kecil gitu ya. Jadi bisa jadi
karena harga komoditinya terus ngegas, bisa jadi saham-saham seperti Indi, PTBA, Adro, TMB dan macam-macam yang gede-gede itu bisa jadi tetap strong, bisa jadi tetap strong gitu. Tapi barangkali upside-nya yang main-main gitu. Nah, kalau saya posisinya karena itu juga jauh dari support, saya memilih fire tapi dalam mode tunggu atau mode nawar kalau beli. Itu kalau saya. Jadi risk-nya kecil kita sudah tahu. Tadi kalau kita ngelihat di resume broker summary tadi, ini kan saya ambil datanya dari tanggal 15 April ya. 15 April kita lihat chartnya. Di mana 15 April itu? 15 April itu pas lagi ngapain sih? 15 April. Oke, ini dia. Jadi mulai dari candle yang ini. Ini saya hitung. Mulai saya hitung sampai dengan hari ini. Jadi average-nya masih di 540. Dan saya suka biasanya kalau ada saham yang risk reward-nya bagus, dan entry-nya dengan katalis yang cukup kuat, risk reward bagus, dia sudah memulai fase uptrend, artinya tidak ada lower low baru gitu. Saya suka nih barang kayak gini. Tapi kalau saya belinya agak antri gitu. Ya nggak tahu kalau ternyata besok open gap up turun ke merah gitu ya. Saya nggak tahu juga. Tapi yang jelas kalaupun misalnya teman-teman kan ada yang dari kita yang FOMO ya, karena ngelihat pagi-pagi itu semua dihajar naik gitu kan. Terus pas kita ngelihat ini ternyata opennya di sini nih 585 gitu. 585 ternyata dibeli 585. Saya kira ini saham bisa dijadikan saham swing karena baru memulai fase uptrend, artinya belum jauh gitu. Dan risk reward-nya masih sangat sehat. Itu untuk ulasan fire, lalu kita masuk ke slide lagi. Nanti saya buka sebentar lagi ya, tunggu ya. Buka diskusinya. Satu lagi ya, satu lagi. Tadi kan BWPT sudah, fire sudah, seger sudah, tinggal nanti ada SQMI yang kemarin kita beli ya. Berarti dua lagi. BOS pada prinsipnya sama. Oke. Ini kelihatan ya di layar teman-teman. BOS. Nah, ini dia. BOS. Penguasaan barangnya dia di CC dengan average bandar 94 ya, 94 95 area situ. Mari kita lihat. Nah, nanti kalau ada pertanyaan kan kemarin saya sempat sebut BOS dan kemudian kita cuan, terus kemudian ada opini saya beli lagi 104 gitu kan. Ya. Nah, bagaimana menyikapi cara trading harian? Nah, ini kita bahas. Ini juga bagus karena apa? Karena average bandarnya dekat 94 berarti di kaki candle ini. Saya kok berharap besok dia bikin hammer di sini. Jadi open gap down terus bikin hammer lalu kita bisa masuk untuk bisa meneruskan trading di sini. Kenapa kok pilihan sahamnya kayak gini? Karena ya itu tadi yang gede-gede sudah lari jauh ya kan. Yang kecil-kecil masih baru memulai keluar dari zona baru mau keluar bahkan kan, baru mau keluar karena ini turunnya drastis sekali. Jadi dia terjebak di kandang babi ini kan, berarti di kandang babi ini. Ini kan kalau misalnya anak teknikal kan cara ngandanginnya gini kan. Nah, ini dikandangin pertama, ini dikandangin kedua gitu kan. Jadi baru keluar dari fase yang area konsolidasi yang ini kan gitu. Nah, ini lebar. Nah, tapi ternyata kabar baiknya adalah karena average bandarnya ada di berapa? Ada di 94. Jadi ini bisa kita tunggu. Ini kita bisa tunggu untuk kita beli.
syukur-syukur ya sesuai harapan dia open gap down dan kita beli gitu ya. Kita beli terus biarkan dia melanjutkan, entah mau pelan entah mau ngebut silahkan. Nah, cuman memang ini yang bikin kadang-kadang FOMO tuh karena ini kan sudah ada rejection nih di sini nih. Di apa? Support psikologisnya ya kan di 100 ya kan. Ini sudah ada rejection, bisa jadi besok lari gitu. Bisa jadi besok lari. Tapi sih saya berharap ada candle konfirmasi dulu lah di sini kecil. Mudah-mudahan. Kalau tidak ya nggak tahu lah saya. Nah, itu untuk BOS dengan risk reward ratio yang masih bagus walaupun ini apa namanya? Kemarin kayaknya Pak kemarin kan sempat sebut 104 beli. Iya, iya. Nah, itulah gunanya kita juga perlu memperhatikan waktu. Ya, ada jam-jam kritis. Jadi kalau teman-teman melihat 104 di pagi hari, maka teman-teman waktu di sini 104 di pagi hari harusnya beli. Tapi kalau balik lagi ke 104 kan waktu itu sore-sore malah justru saya larang, mending BOW besok. Saya bilang kan gitu. Kenapa? Karena si bandar sudah memutuskan untuk berdasarkan time kan nanti teman-teman kemarin sudah dibagikan jam-jam kritis bursa gitu ya. Nah, jadi teman-teman ketika memutuskan unsur waktunya juga harus diperhatikan gitu. Karena kalau 104 itu teman-teman sebenarnya bisa dapat 2 kali. Ketika ini naik segini terus turun ke 104 terus kemudian dipam lagi berarti kan dapat sekali. Terus kemarin sentuh 104 di ARB terus kemudian naik ke sini lagi berarti dapat 2 kali. Ini lumayan loh. Kalau 104 ke 116 itu 10%. Bruto ya, kalau neto ya mungkin anggaplah bisa lah 8-9%. 7 lah minimal dapat gitu ya. Itu ceritanya. Nah, itu cara screening kalau misalnya teman-teman besok mau balik lagi CLBK di mana? Di BOS ya. Jadi pertimbangan lain adalah karena ini candle impulsif seharusnya begitu ada candle impulsif seperti ini tidak boleh jebol ke bawah. Kalau jebol ke bawah berarti patah trennya. Nah, ini paling banter hanya boleh overshoot ke bawah, tutup gap karena satu average bandar di 94, dua ini adalah candle impulsif yang secara teori TA-nya ini nggak boleh di breakdown ke bawah. Itu. Jadi kalau kemarin tanya Pak Suwarno, Pak ada nggak video tentang kaki candle? Oke, saya ceritain ini sedikit. Jadi kalau ada candle impulsif seperti ini untuk breakout, kemudian retrace dan parkir di sini dengan candle pembalikan. Biasanya candle pembalikan itu bentuknya apa? Doji Morningstar atau inverted hammer. Kalau inverted hammer di sini berarti kita buy. Posisinya ada di kaki candle impulsif gitu. Dan kita tahu average bandarnya ada di 94 ini sangat aman, risk reward rasionya sangat bagus gitu. Itu cara saya melakukan screening. Jadi mudah-mudahan ini bisa teman-teman pahami dan apa namanya harapannya bagi untuk yang pemula-pemula, kalau yang advance ya sudahlah nggak usah dengerin saya. Yang pemula-pemula yang merasa masih sering loss, coba diperbaiki cara entry-nya. Makanya saya kemarin di grup mengatakan kalau ada saham terbang, lalu kemudian ada yang teriak-teriak suruh haka, saya kick orangnya. Kenapa? Karena itu penyakitnya itulah yang terjadi pada retail-retail yang sering sangkut. Akhirnya orang-orang kayak saya yang pusing ya, orang-orang kayak saya yang pusing. Saya tidak mau terlalu banyak pasien ya kan, terlalu banyak pasien karena saya sudah bocorkan cara-cara screeningnya gitu. Oke, kita lanjut ke mana lagi ya? Kita lanjut ke slide dulu sebelum tanya jawab.
Tanya jawab sebentar. Kayaknya saya harus sebat dulu nih, ngomong dulu. Gak apa-apa ya, rekamannya ada omongan sebatang dulu ya. Toh nanti saya uploadnya saya unlist doang kok. Saya nggak lakukan publikasi. Oke, sebentar. Setelah sampai bos, sampai bos BPPT tadi udah ya. SQMI, jadi kemarin kita beli SQMI dan sebagian beli bank. Bank kemarin kan posisinya sudah tahu ya, ada banknya akumulasi. Nah, sekarang SQMI. SQMI itu posisi bandarnya yang paling dominan. Yang paling dominan ada di angka 160, penguasaan barangnya 169.000 dengan average bandarnya 129. Harga hari ini berapa? 111. Harga hari ini 111 SQMI. Mari kita lihat. SQMI. Menurut saya barang ini adalah baru dimulai fase akumulasi. Jadi paling pahit SQMI itu ya ke kaki candle ini berapa ini? 100 ya. 100 ke kaki candle ini karena ternyata tidak sampai kaki candle dan sudah membuat candle bentuknya hammer. Ini yang saya maksud dengan hammer. Maka saya berani ajakin teman-teman FT selain posisinya bandar berapa? 123. Jadi teman-teman besok kalau niatnya hanya FT, ini kan kita tes kemarin saya bilangnya oke, kita uji teori gitu kan. Kita uji teori di bank dan di SQMI. Maka teman-teman saya minta beli di berapa? 109 dan di 110 ternyata tutup di, dan saya yakin dapat, wong ada yang bilang saya 108 Pak, saya 109 Pak, saya 110 Pak. Oke. Berarti kan dapat di 3 posisi ya itu ya. Mungkin kalau yang terakhir beli 111 berarti 4 posisi. Nah, cara taking profitnya gimana ini? Berarti cara taking profitnya kalau candle model gini, kalau untuk FT berarti kan sederhananya kita lihat ujung candle ini 128. Jadi sebelum 128 teman-teman sudah setting sell ya. Misalnya dapat 110, oke saya cukup 120 deh atau saya cukup 125 deh. Silahkan disesuaikan masing-masing gitu ya. Itu kan sudah cukup tuh secara persentase dan itu cepat sekali, saham ini gerakannya cepat sekali. Dan oh ya satu lagi. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, sebelum saya tunjukin yang satu lagi cara screening FT ketika marketnya jalan. Sebentar, pelan-pelan. Saya melihat karena saya sempat capture beberapa saham waktu itu yang sebenarnya saya sudah sampaikan di acara Zoom sebelumnya bagaimana cara saya melakukan screening saham yang mau jalan. Oke, ini saya kirim ke mana? Sorry, saya kirim ke sebentar. Mutiara ya, Mutiara MIC, sorry, MIC saya kirim file dulu supaya teman-teman nanti lihat. Sekalian besok kalau market jalan, kalau ketemu barang-barang yang memenuhi kriteria tadi dan terlihat seperti itu, teman-teman bisa beli. Silakan cek di Telegram. Ya, saya share screen. Saya lihat di Telegram. Oke, mana Telegramnya? Oke. Telegramnya kayak gini.
saya waktu itu bilang, kapan ada saham yang begini. Jadi ketika marketnya merah, watchlist kita gerakannya ini kan harga previous close, harga kemarin. Terus harga sahamnya hanya gini terus. Dan kita lihat posisinya akumulasi, maka spec buy. Spec buy di sini. Satu tick di atas previous close dan di previous close-nya. Bagi dua. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ketika market running, nah inilah yang akan terjadi biasanya. Tiba-tiba pada waktunya spike. Nah, ini terjadi di jam-jam apa? Nah, terjadinya di jam-jam kritis. Gitu caranya. Jadi mungkin kalau misalnya waktu itu Pak Yosep sering nanya, Pak, kok kenapa sih disebut terus jadi naik? Disebut jadi naik. Ya karena saya menggunakan kriteria-kriteria gitu ya. Saya menggunakan kriteria-kriteria. Nah, kebetulan kriterianya tepat. Nah, saya lanjutkan dulu untuk SQMI. SQMI anjuran saya karena ini FP, maka saya menggunakan ini sebagai resist dulu. Walaupun sebenarnya ini baru dimulai fase akumulasi ulang ya, dengan potensi upside yang sangat bagus sebenarnya gitu. Tapi karena ini kan baru uji teori ya, ini kita lagi uji teori, maka kita gunakan ini sebagai area taking profit ya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman 110 dapat 15 kan berarti sudah 10%-an lewat lah. Ya terserah lah mau dimaksimalin atau udah saya cukup 120 deh gitu misalnya, atau 121 deh ya, itu bebas. Berarti kalau 121 kan berarti dapat 10% persis gitu. Nah, resikonya di mana? Resikonya adalah ketika ini dilanggar. Ya, ketika ini dilanggar. Nah, saya memang agak khawatir dengan SQMI, khawatirnya cuma begini, dia besok open gap down, terus teman-teman CL, padahal open gap down untuk balik ke 111 lagi. Gitu. Itu sih. Jadi sebaiknya strateginya SQMI pagi-pagi jangan pasang stop loss, tapi biarkan market berjalan, begitu perhatikan waktu-waktunya, begitu sebelum sesi 1 dia tidak terlihat mau naik, ya oke, silahkan dibuang. Tapi kalau naik dan di sebelum sesi 1 kemudian terlihat turun lagi, ya berarti di situ TP. Begitu ya. Jadi putuskanlah, buatlah kesimpulan ketika fast trading, buatlah kesimpulan sebelum market sesi 1 berakhir. Sebelum market sesi 1 berakhir. Itu yang bikin kenapa 2 hari atau berapa hari itu selalu saya ambil keputusan. Sesi 1 ini posisinya udah gini ya, oke kita lakukan aksi begini gitu ya. Penjelasannya adalah ada di jam kritis market gitu ya. Oke, sampai di sini. Oh ya, satu lagi Bang ya, sebelum tanya jawab ya. Bang, kemarin kan saya share di grup kan posisinya akumulasi, terus kemudian mirip, candlenya mirip. Karena ini kemarin kan judulnya uji teori gitu. Bang, itu kan alasan pertama saya melihat ada data crossing gede kan, 6T ya kalau nggak salah ya, di hari Kamis, 6T di harga, saya agak lupa, di area sinilah, kalau nggak salah 3150 atau berapa. Nah, kemudian harga naik ke atas terus turun lagi. Terus posisinya masih akumulasi. Jadi risknya kan cuman kecil saja. Kalau saya ya di kaki candle ini berapa ini? 2930. 2930. Jadi sesi satu sebelum closing dia masih bertahan di sini di 2930. Ya terpaksa saya buang. Tapi harusnya besok pagi dia open naik dulu. Nah, karena ini baru uji teori, silahkan sih yang mau memutuskan swing. Tapi kan ini sejak awal niat kita apa? Niat kita fast trading. Berarti TP-nya daerah sini kalau saya. 3
3070, 3050 ya area itulah. Atau di 3100, kecuali ternyata begitu kita lihat tenaganya cukup untuk naik gitu ya. Tapi biasanya kalau kayak gini ini akan 1-2 hari akan main-main di area sini. Tinggal diputuskan apakah dia akan dead cat bounce seperti ini atau dia ternyata ini benar-benar fase pembalikan. Nah, nanti kalau ada teman-teman yang ahli BTS coba dilihat apakah ini saya belum bikin belum bikin forecast tentang dari sisi waktu, tapi kemungkinan besar menurut saya akan terjadinya seperti ini sih. Kemungkinan besar terjadinya seperti ini. Jadi ini adalah fase ini, turun lagi, yang ini kita ada di fase sini. Gitu ya. Mudah-mudahan begitu. Itu untuk bank saya tidak berharap terlalu besar dengan bank ini karena memang juga sudah gila-gilaan naiknya sejak awal IPO. Ini kan IPO cuma Februari ya. Jadi saya masih menggunakan menu fast trading. Jadi saya kira itu. Jadi untuk saya menyampaikan cara screeningnya seperti itu. Kalau ada pertanyaan atau ada respon dari teman-teman silakan, atau ada yang mau sharing dipersilahkan. Monggo. Langsung open mic aja. Malam Pak Satimin. Iya, malam Pak. Pak, saya mau tanya view-nya Pak Satimin. Jadi saya ada beberapa screening juga untuk saham BEST, Pak. BEST. Oke, yang perumahan itu ya? Iya. Kawasan industri. Jadi kalau dari saya lihat kan volumenya udah mulai kelihatan, lalu ada bullish divergence juga untuk daily-nya. Lalu ada ini juga spike di frekuensi analyzer. Dan kebetulan pattern-nya itu dari daily sama weekly-nya itu juga sudah breakout trend. Ya, Pak. Itu. Jadi saya mau nanya view-nya, tapi yang saya bikin ragu mungkin ada dari target minor bullish divergence-nya itu ada di 138. Kebetulan kemarin agak hampir menyentuh resist terus turun lagi. Lalu kalau saya juga cek di harga rata-rata bandar, kalau nggak salah modal besarnya itu di sekitar 124, di harga tingginya 176, Pak. Oke. Iya, Pak. Reviewnya dari Pak Satimin, makasih, Pak. Ya, ini terima kasih Pak. Siapa Pak? Maaf namanya? Pak Happy. Oke. Ya. Jadi ini bagus sekali nih Pak. Jadi saya kok ada garis di sini. Saya kalau melihat saham kayak gini Pak, ya, ini memenuhi kriteria saham swing. Ya. Kalau saya, masalahnya adalah kita punya average di berapa, itu aja. Kita punya average di berapa. Jadi seperti kita tahu bahwa hampir mayoritas saham properti kecuali LPCK. LPCK kan geraknya kalau gerak gila-gilaan ya. Ya. Itu kan geraknya tidak terlalu volatile ya. Ya ada sih Asri itu ya tahun lalu juga main arah ya kan. Karena saham kecil. Oke. Nah, kenapa saya bilang ini memenuhi kriteria saham swing? Pertama, satu ini Pak. Ketika sudah sampai bottom, dia sudah bikin spike volume di sini satu, kemudian ini spike volume 2. Jadi kalau ini retrace Pak, misalnya let's say besok dikasih sampai sini, memang ada di minor resist ya, sini atau misalnya dikasih sini. Nah teman-teman yang belum punya posisi jangan kejar harga ya. Misalnya sampai sini, kita pakai mode optimis ya, sampai sini besok. Itu kalau misalnya TP, terus kemudian retrace ke sini, atau misalnya paling jauh di sini, Bapak buy dan hold. 28 ya Pak? Ya, kalau saya gitu strateginya ya. Kalau sudah punya barang di sini, saya akan mempertimbangkan besok apakah dia ke sini atau dia bikin base baru di sini. Nah, kalau di sini saya akan TP, BEP lah minimal, BEP di sini saya biarkan sisanya,
kemudian ketika retrace saya beli lagi dan saya hold untuk swing. Gitu Pak caranya. Kalau saya memperlakukan kondisi base yang terlihat dia akum di bawah dengan 2 kali spike. Gitu Pak. Kalau lihat yang, sorry mau nanya Pak, 128 itu patokannya di mana Pak? Lihat Pak. 128. Retrace maksudnya retrace setelah naik 140 lalu turun ke 128 itu waktunya untuk buy. Ini Pak, ini kan candle impulsif nih dengan volume besar. Berarti kan ini nggak boleh di break, nggak boleh dijebol, ya kan? Nah biasanya dia akan berhenti karena ini kan kalau misalnya kita blok area kan ini kandang babi. Kemungkinan kan untuk masuk lagi kan ya kalau dia niat niat uptrend harusnya dia nggak masuk ke konsolidasi lagi gitu. Gitu Pak. Oke. Itu pertimbangan 128 dengan average tadi berapa? 124 ya? 124 betul. Harga rata-rata bandar dengan. Iya. Jadi harusnya dia tidak masuk lagi. Jadi ini akan menjadi tahanan kuat area ini. Itu Pak. Itu cara saya melihat sebuah emiten, penilaian saya begitu. Oke. Kalau saya ada 2 opsi Pak, misalnya kan dia besok break minornya lagi yang minor apa? Boleh resist. Ya. Kalau di 140 misalnya naik, itu saya ambil spek buy, spekulatif boleh. Maksudnya mungkin dengan stop loss-nya di bawah 140, 138 atau 137. Kalau saya nggak berani Pak. Nggak berani Pak ya? Kalau saya nggak berani. Kalau saya seperti halnya fund manager. Kalau dia sudah untung besar, maka dia akan kurangi barang. Perkara dia naik lagi, ternyata dia naik lagi, bukan rezeki saya gitu aja. Sudah kalau saya ya cenderung begitu. Daripada saya ambil resiko. Gitu. Kalau saya salah, ya udah, saya nggak ambil. Lebih baik antri yang lain lagi Pak ya? Iya, saya lebih baik minimalisir resiko dibanding saya ngejar seolah-olah hanya satu emiten itu yang bagus. Gitu. Oke, baik Pak. Makasih Pak. Mohon tanya cari tahu average bandar. Tadi saya sudah contohkan di slide. Jadi di slide itu saya contohkan dari periode ke periode. Jadi misalnya kalau saya ngitung apa ini? Base, maka saya ngitungnya dari sini, area sini. Dari sini ke sini, ini tanggal berapa ya? Pak Juta Resen. Ada Pak Juta loh. Suhu kita. Ada Pak Setimin. Bentar aja. Iya. Bentar ada yang mau disampaikan Pak? Iya, jadi itu properti seharusnya Senin, Selasa, Rabu manggung. Puncaknya di Rabu Pak. Oh gitu. Kenapa? Karena properti itu biasanya menjelang new moon ya, menjelang moon phase. 3-4 hari sebelum moon phase memang dia naik. Makanya kelihatan kan dari Jumat udah pada naik itu properti. Nah, Senin, Selasa, Rabu puncaknya. Jadi kalau Rabu itu teman-teman TP aja. Bukan biasanya lagi, 90% dari kejadian setiap kali new moon selalu terbentuk swing atas. Jadi kalau seperti yang saya sering kasih contoh berkali-kali kan kayak ASRI, itu kan saya sering kasih contoh berkali-kali. ASRI, DILD, terus APLN, SMRA, Pewon, segala sesuatu properti ya. Sama konstruksi juga, Wika, Waskita, Adi, dan kawan-kawannya itu kalau ada moon phase itu dia pasti membentuk swing. Nah kalau kita lihat DILD ini kan barusan mulai nih hari Jumat kemarin. Nah kemungkinan hari Rabu puncaknya, Rabu sesi 1. Jadi kalau besok misalnya untuk spek buy ya silakan aja sih, ada dukungan bulan. Silakan perhatikan. Ya, sip. DLD, iya. Ya ini kan terukur nih. Ini risk reward rasionya bagus. Risknya 6 poin ya. Oke. Rasionya rewardnya ada di lebih dari 1:2 lah. Dapat nih 1:2. Gitu. Ya, terima kasih Pak Juta. Jadi untuk properti dan konstruksi ternyata posisinya, tapi memang lebih cepat konstruksi larinya ya. Jadi posisinya lebih dekat resist di konstruksi dibanding properti. Gitu. Tapi kalau dari bandar-bandaran nih Pak, saya ngeliatin kayaknya lebih menarik properti Pak daripada konstruksi, karena si
di konstruksi itu udah mulai banyak retail yang masuk kayak gitu, dan harganya kan juga udah naik gitu, lebih berisiko untuk retrace dulu. Betul. Jadi mungkin saya pikir kayak Pewon, Sumarekon itu saya barusan ngecek tadi sore itu Pewon, Sumarekon, terus yang kecil-kecil gini ya Asri, DILD, APLN itu bagus semua, BDM-nya bagus banget. Kemungkinan betul, diangkat sampai Rabu, orang masuk baru dibanting. Baik itu Pak. Sepakat Pak. Jadi tadi saya salah ngomong nggak sih? Konstruksi sudah dekat dengan presis. Nah, propertinya memang masih di bawah, artinya peluang upside-nya masih lebih bagus gitu. Gitu. Saya sepakat dengan Pak Juta. Siap. Karena kalau ngelihat chart gini ya posisinya ya. Jadi kalaupun retrace berarti kita nunggu di sini. Kalau misalnya Adi kayak kemarin saya kan nyebut Adi gitu. Jadi saya contohin Adi deh. Oke. Makasih Pak Juta. Ada yang lain Pak? Nggak ada Pak, itu aja. Saya pun mau permisi juga Pak, sebentar aja, lihat sebentar. Oke. Makasih banyak Pak kesempatan. Terima kasih Pak Juta, terima kasih. Ada yang lain yang mau memberikan tanggapan? Ya. Pak, saya mau bertanya Pak. Itu kebetulan ada Pak Juta kan. Saya mau lihat itu tadi sore saya ngelihat Pepero gimana ya Pak ya. Soalnya saya ngelihat itu dari Juli konsolidasi mulu Pak. Terus ada frekuensi analyzer-nya ada beberapa itu spike mulu Pak. Pepro. Oke. Kita pakai cara yang sama ya Pak ya. Pakai cara yang sama. Mari kita lihat. Kita pakai cara yang sama, gunakan tools. Nah, tools saya. Karena ini kan penentuan nih ceritanya nih, si Pepro. Buat apakah ada spike di sana? Pepro. Iya Pak, masih utang banyak Pak. Pepro masih utang banyak. Pepro masih utang di 92. Itu dari sisi spike, kemudian dari sisi bandarmologi berarti kalau average bandarnya berarti kita harus cek, kita harus buka RDN. Silahkan. Stockbit sih itu average bandarnya itu di 79-an Pak. 79. Ya. Oke. Dari Juli itu Pak saya ngeliatnya sih. Dari Juli Pak ya? Iya Pak. Sebentar saya lihat. Juli. Sebentar. Ini menghalangi view saya. Juli. Kalau saya ngitung tuh dari sini Pak, kalau saya Pak. Ya ini, 16 Juli. Benar? Benar Pak, saya sekira ke kisaran 19 sih tadi Pak. 16, Oke. 19. Baik, ya oke lah ya. Sepakat di situ ya. Nah, ini sama dengan yang lain. Jadi apa namanya? Kalau saya masih oke dengan Pepro. Masih oke dengan Pepro. Ini anaknya PTPP ya. Anaknya PTPP, kalau tadi utangnya ada di 92, berarti misalnya oke lah kita nggak hold sampai 92, let's say kita hanya ambil di 88 deh ya kan. 88 kan ada structure nih. Gitu kan. Oke, segini kan. Ini masuk akal, jadi ada paling maksimal di 90 ya. Jadi semua pertemuannya ada di 90. Kalau penasaran lagi kita cek price to volume versi bot ada di berapa. Saya biasanya checkingnya begitu Pak. Price to volume-nya, price to volume Pepro. Iya, kalau ada pembelian di 76, nah ini menjadi kalau dijadikan dipadukan dengan chart, saya jadinya begini Pak. Stop loss saya adalah, oh ini ada pembelian masif di sini di 76. Jadi stop loss saya tetap akan ada di 73 ya. Stop loss saya tetap di 73 dengan target maksimalnya jangka pendek, misalnya tadi Pak Juta mengatakan hari Rabu, berarti TP-nya ada di maksimal 90, TP1-nya 85 gitu Pak. Kalau saya ini ya, ini kan cerita bagaimana cara
menyusun strategi trading di fast trading. Gitu, Pak. Itu kalau untuk P-Pro. Oke, baik, Pak. Makasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Ada yang lain? Pak, saya mau nanya, Pak. Ya. Jadi tadi kan Bapak ngajarinnya kalau misalnya mau ngecek untuk average bandar itu kan pakai done summary ya, Pak. Tapi untuk kayak membaca pagi itu tuh ada kayak inflow misalnya kayak pada nge-HK gitu tuh, kita cara tahu flow cepatnya tuh gimana ya, Pak? Baca running trade gitu, Pak, dan tahu siapa tuh bandar utamanya gitu, Pak, yang ngekerek harganya gitu, Pak. Saya terus terang saya gini, kalau yang biasa ngelihat running trade kan berarti buka running trade-nya, lihat satu-satu itu apa masing-masing emiten. Kalau saya kan orangnya males ya, males pakai laptop, pakai ini, pakai itu gitu. Saya lihat aja di Stockbit, bahkan saya hanya pakai HP, itu malesnya saya. Terus saya lihat apa namanya, terutama kalau misalnya saham-saham yang menggunakan broker asing, itu akan terlihat sekali foreign buy sell-nya gitu, Pak. Tapi kan nggak semua saham menggunakan broker asing untuk kerek kan gitu masalahnya. Berarti kan kita harus lihat apa namanya running trade, dia berapa yang masuk. Nah, saya hanya akan memutuskan setelah marketnya tenang. Biasanya yaitu di setelah jam-jam 10, dan biasanya akan gejolak dimulai lagi kan jam dekat-dekat jam 11 sampai dengan setengah 12. Jadi kita sudah bisa menyimpulkan tuh mau kemana si harga ini dibawa gitu. Kalau saya ya, itu cara ngelihatnya gitu. Nah, ini kan analisa ini adalah analisa dan summary setelah kejadian gitu kan. Nah, kalau market berjalan ya saya ngelihatnya di jam-jam kritis itu seberapa dana masuk, seberapa dana keluar gitu. Itu kalau misalnya tools kita ini berlangganan, pasti kelihatan kok. Kita turunkan ke time frame yang lebih kecil, 5 menitan, sub 5 menitan, kelihatan kok. Gitu. Ada volume gede apa enggak yang masuk dan keluar. Gitu sih, Pak, caranya. Oke, siap. Makasih, Pak. Oke. Ada yang lain? Turunin aja time frame-nya kalau mau tetap menggunakan chart. Kalau malas dengan running trade gitu. Running trade kalau banyak kan ya, tapi kan seharusnya saran saya sejak awal ketika kita punya barang watchlist, itu watchlist yang ada di layar kita jangan lebih dari 5 biar nggak pusing. Jadi akhirnya malah lolos itu barang gitu. Iya, TPIA. Oke, TPIA saya setuju tuh, Pak. TPIA kan sudah, mana TPIA? Sudah ngaku tuh bottomnya kan. Cuma ya itu tadi, TPIA kalau saya ini kan baru fase 1 akumulasi lagi, reakumulasi fase 1. Jadi kalau mau swing lumayan capek. Kalau saya menunggu fase 2 baru masuk. Atau sekalian saya tunggu ini kan seharusnya idealnya ya, bukan seharusnya, idealnya kemudian dia sideways dan membalikan arah gitu. Kemudian kita tunggu spike 2 gitu. Itu kalau saya mau swing biasanya supaya nggak capek nunggunya, saya menunggu spike 2, retrace, saya masuk. Gitu. Itu kalau gaya saya swing. Makanya teman-teman di mana? Di MIC tadi kan kita sudah tanya ya, berapa lama swingnya, berapa persentase cuannya, win rate-nya berapa persen, gitu kan? Teman-teman tadi baca sendiri kan, berapa persen win rate-nya, berapa persen cuannya, berapa lama.
karena metode yang saya pakai seperti itu. Saya buka-bukaan aja, saya nggak akan pelit terhadap apa ya, kalau dibilang ilmu lah, tapi kalau saya ya itu hanya pengalaman, ilmu jalanan aja itu. Oh ya, kios. Kabar buruk sedikit. Jadi kita beli kios waktu itu pertama kali kan 900 ya, candle ini nih. Saya ingat ini, candle ini kita beli, ini beruntung ya kan, cuman berapa hari ini, 1, 2, ada yang TP di sini, ada yang saya TP-nya di sini nih, candle merah pertama. Oke, kita beli lagi di sini, candle merah terakhir ini 1000. Jadi asumsinya waktu itu saya beli ini 1, kan ada ulasannya tuh, 1 ada kepentingan, 2 ini, 3 ini. Average bandarnya dekat gitu ya, average bandarnya dekat. Nah, nanti kita cek apakah si bandar itu masih dengan jumlah penguasaan barang masih banyak apa enggak. Saya belum cek penguasaan barangnya masih banyak apa enggak. Kalau enggak, sementara dia keluar dari channel, maka kita perlu hati-hati. Karena apa juga pertimbangan keduanya? Coba teman-teman baca prospektus, kalau nggak salah RI-nya ada di 700 ya, harga tebusnya. Jadi sebenarnya kalau RI-nya sudah dekat, sementara harga tebusnya 700, berarti teman-teman sekarang tinggal mengandalkan 2 hal. Berapa penguasaan barang di bandar, dan technical aja. Gitu. Itu sih. Nah, sementara saya belum masuk lagi memang di kios, saya belum masuk lagi. Coba dievaluasi ulang. Kayaknya terakhir beli, saya ingatnya sih ini, yang saya bilang cukup lah ya. Jadi dengan 3 kali kesempatan. Saya belum entry lagi, jadi dari candle ini ke sini saya belum update lagi. Dari tanggal berapa ini? Saya belum update lagi. Tinggal coba lakukan PR-nya teman-teman. 1, buka prospektus, harga tebusnya benar nggak di 700? Ya, Bu, ada yang mau disampaikan? Belum ya? Oke. Yang kedua, Yang kedua selain prospektus, coba lihat penguasaan supply-nya dan average-nya ada di berapa. Gitu ya. Saya belum login, coba sebentar. Saya nunggu login bisa ya. Tapi teman-teman aja deh, lah kelamaan nanti. SMBR gimana? SMBR kayaknya sama ya. Sama dengan konstruksi yang lain, sorry. Mana chart saya? Oke, ini. Seember. Ini pernah cuan gede juga saya tahun lalu. Seember seperti halnya konstruksi yang lain, lebih dekat dengan resist. Jadi risk reward-nya terlalu besar kalau saya ya. Risk reward-nya terlalu besar. Bukan berarti besok nggak naik, bukan. Tapi maksudnya kalau teman-teman besok baru entry, misalnya ini ngejar harga baru dapat di 760 misalnya. Terus kemudian di berapa ini? 800 retrace. Nah, teman-teman mau nggak gitu? Ya kalau mau scalping ya bisa juga sih. Tapi kan gini, maksud saya gini. Saya tidak yakin kalau untuk grup teman-teman punya kecepatan tangan sebegitu rupa sehingga bisa ngikutin gaya scalping. Kalau misalnya mau scalping ya sekalian aja cari saham yang kemarin ARA misalnya apa? Ini kan ARA nih. Nah, targetnya berapa? Segini. Besok beli misalnya. Langsung hitungan menit gitu. Itu. Kenapa saya tidak begitu suka menganjurkan barang yang sudah naik kenceng gitu. Karena itu lebih baik saya nunggu dia retrace dulu. Gitu sih. Bukan berarti besok nggak naik, bukan gitu view-nya.
PPRE, iya. Saya waktu itu juga sebut bareng videonya ACST ya, PPRE. Ini ada yang apa? Ada yang ngejagain. Ya benar Pak, benar-benar. PPRE ini kalau misalnya ambil kan berarti kalau saya ya cuman di 220 resikonya gitu. Dengan ini bebas mau dipakai swing atau mau dipakai fast trading. Kalau fast trading berarti kan kita ngincer berharapnya kan di sini nih pas banget nih. Mungkin bisa dijadikan referensi nih barang. Saya nggak mau ada swing low lagi. Gitu. Kalau saya gini, saya nggak mau. Kalau mau di-adjust berarti kan kalau mau ya seginilah 220 gitu. PPRE. Silakan disesuaikan. Nah, jadi kunci apa bukan? Jadi intinya Zoom kita malam ini adalah saya ingin berbagi tentang bagaimana cara screeningnya. Nah nanti berarti kan karena ini saham kan banyak banget, nanti teman-teman pasti menyebut banyak sekali emiten, betul ya? Akan menyebut banyak sekali emiten. Lakukanlah sesuai. Kalau misalnya mau coba, apa yang tadi saya sampaikan, silakan lakukan, kerjakan PR-nya seperti yang tadi saya sampaikan. Coba satu-satu di checklist. Checklistnya ini. Berarti sektornya, tadi kita dapat bocoran sektornya apa? Lebih baik properti. Nah, tinggal kenalin. Misalnya teman-teman ke Pewon misalnya ya, ke Pewon. Pewon itu kan agak lambat ya, terserah suka apa enggak gitu. Terus kemudian yang jelas ada kepentingan tapi juga lambat ini misalnya, atau tadi yang kelihatan sudah bagus apa BES atau Pepro, ya terserah, pokoknya lakukan PR-nya sesuai dengan kalau cocok dengan gaya saya gitu ya. Oke, monggo, ada yang lain? Izin tanya Pak, untuk TPIA itu dilihat dari insidernya jualan terus, apa itu jadi katalis negatif untuk sahamnya? Atau sengaja dikerek turun dulu baru dibeli lagi di bawah? Jadi sebenarnya kelemahannya TPIA itu gini Pak, kelemahannya TPIA ya. RI-nya kan kita tahu di harga berapa? Di harga 4.080 kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Coba nanti dicek lagi. Kelemahannya TPIA gitu, jadi benar-benar suka-suka mereka lah gitu. Cuma karena penguasaan dia 4.080 investor strategis, kalau nggak salah saya, nggak salah ingat, dia baru 15%. Jadi kalau dia 15% mau dia tanam, lalu kemudian dia mau kerek barang ini, berarti kan dia kumpulin barang baru. Nah makanya kalau saya, ini sejak awal ketika RI kan waktu prospektus keluar kan di sini saya bilang jangan sentuh dulu karena RI-nya ada di bawah. Nanti kita beli daerah support. Untuk apa? Untuk swing gitu ya. Nah, tapi kalau saya kalau misalnya beli di sini tetap fungsinya untuk trading pendek. Swing itu nanti saya akan lakukan kalau misalnya tertarik TPIA adalah setelah ada spike yang kedua. Tapi harusnya ini sudah jadi higher low baru. Idealnya gitu. Karena ini candle impulsif. Dan dia falling wedge kemudian seharusnya dia naik lagi. Itu sih Pak. Kalau view saya tentang TPIA. Mudah-mudahan benar gayanya begitu. Mudah-mudahan benar gayanya. Tapi kalau cara baca saya terhadap TPIA ya gitu. Itu Pak. PSAB Pak mungkin Pak. Oh PSAB. PSAB itu emiten batu bara? Bukan? Apa? Saya nggak ngerti malah ini. C Resources Pacific. Emas. Sepertinya emas sih Pak. Oh PSAB. Gold. Oh gold ya. Gold komoditinya masih belum oke ya Pak. Jadi biasa dia sama STMI sih Pak ya.
Tapi ya itu blur kadang kalau punya barang. SQMI sama gerakannya. Biasanya Pak. Sekarang biasanya Pak emang. Gitu. Ya, oke. Kalau ini sih karena dia ada di support, ya bagus-bagus aja. Tadi kalau kayak gini saya biasanya menunggu. Jadi kalau misalnya saya beli di sini memang resikonya kecil kan, resikonya kecil. Cuman rewardnya juga biasanya belum akan kemana-mana. Walaupun bisa terjadi kayak gini kan, bisa terjadi kayak gini. Tapi kan ini biasanya jarang terjadi lagi gitu loh. Apalagi harga emas lagi turun. Range-nya pendek, harga emasnya turun gitu ya. Volume juga nggak ada ya Pak ya? Volume nggak ada gitu. Jadi belum terlalu menarik lah ya. Kalau ini sih belum terlalu menarik untuk kita tradingkan gitu. Walaupun kalau misalnya sabar ya, kalau misalnya sabar dengan asumsi bahwa setelah misalnya di tengah minggu nanti benar ada atau misalnya ISG-nya balik ke support yang kemarin jadi resist, kan kemudian ISG up lagi. Jadi ya sebenarnya teman-teman asal comot barang pun bisa cuan, cuman tergantung seberapa upside-nya gitu aja sih. Itu kalau dari saya. Palem. PNLF palem dulu ya. Palem posisi terakhir kalau teman-teman ingat video saya targetnya 520 dan kemudian retrace dulu. Kalau saya dalam posisi kayak gini harga CPO-nya kemana ya? Harga CPO-nya saya ngambil better nunggu di sini sih. Kalau saya ya area ini. Tapi kalau misalnya mau ngambil 490 gitu kali ya, boleh lah. Nah, masalahnya gini. Ya bukan masalah sih sebenarnya. Jadi kalau kita mengikuti taksiran appraisal harga wajar Palem dengan 99% seluruh 99% jumlah sahamnya, harga wajarnya kan di 400 berapa? 405 lah ya. Di area ini berarti kan. Di sini. Cuman kita lihat saja PKPK. Itu harga akuisisinya 60, harganya sekarang berapa? 160 gitu. 160. Ini akuisisi loh ini kejadiannya. Kenapa bisa begini? Gitu. Nah, balik lagi ke Palem. Kalau Palem saya cenderung kalau misalnya mau beli, saya cenderung untuk dijadikan saham swing sampai dengan transaksinya selesai di bulan November seperti di prospektus itu ya. Ya area beli ya di sini aja. Area beli di sini. Jadi dia nggak boleh masuk lagi ke area konsolidasi. Menurut saya sih itu. Palem. Kalau ngukur upside agak susah. Kalau ngukur upside agak susah kecuali pakai bendera ini kan kalau misalnya upside. Berarti saya harus pakai time frame yang lebih besar. Berarti kan upside-nya kalau misalnya 1:1 kan segini ya. Berarti upside-nya lumayan jauh. Lumayan jauh dari 400 ke 600, berarti 200 sekarang bisa ke 7,5 bener sih Fibo ini menurut saya. Iya, area sini upside-nya. Swing sampai dengan kapan? November. Gitu. Kalau untuk Palem ya, karena ini kan kena katalis apa? Akuisisi total. Benar-benar perpindahan barang total gitu. LSIP, iya, saya ngelihat CPO-nya dulu sebentar ya sebelum lanjut ke mana-mana.
Iya, jadi hari terakhir CPO kan gini ya posisinya ya. Jadi wajar kalau emiten CPO mayoritasnya retrace kecuali LSIP dan AALI kayaknya. Nah, ini juga menjadi catatan kita bersama bahwa enaknya saham-saham dengan market cap besar itu naiknya lebih sustain. Naiknya lebih sustain dibanding market cap yang kecil. Tapi enaknya market cap kecil kalau kita entry-nya benar, sekali tarik gain-nya lumayan. Jadi ini kan sebenarnya tergantung style. Gitu. LSIP kan kemarin naik lagi. Jadi ketika saya bikin video kan LSIP di sini kan. Sementara Palem malah naik. LSIP boleh dikatakan konsolidasi lah. Tapi terus kemudian naik lagi menjemput resist. Nah, ini menurut saya sih LSIP masih bisa ke 14. Cuman ya kalau belum punya barang kan jadi resikonya ke sini kan. Atau ke mana? Ke pivot di harga 12.60, 12.55, 12.60 gitu. Jadi kalau yang punya barang ya siap-siap TP lah area sini gitu. Siap-siap TP lah area sini. Ya, itu tergantung style ya, TP-nya mau berapa persen segala macam. Atau kalau misalnya mau masih yakin toh ya ISG-nya diprediksi bakal bullish, ya biarinlah aku kena ke diskon duluan. Untungnya ya nggak apa-apa, itu terserah gaya masing-masing teman-teman gitu. IPCM, IPCC. Oke. Nah, ini kan saham kita IPCM, IPCC. Kalau saya tadi Pak Beni ngirim berita tentang IPCC, ya kan? IPCC. Komentar saya cuma satu. IPCC saya tidak buka RDN sama sekali. Artinya apa? Saya masih hold. Saya tetap dengan opini bahwa setelah induknya selesai di merger, maka seluruh urusan anak perusahaan diurus. Ya. Seluruh urusan anak perusahaan diurus, entah itu dari sisi status, entah itu dari sisi aset, entah itu dari sisi bagaimana konsolidasi bisnis, macam-macam ya, itu akan diurus. Artinya kalau saya tidak mau berpikir untuk jangka pendek di emiten ini. Saya tetap menggunakan target paling kurang ini. Menurut saya. Bahkan saya nggak mau buka RDN, terserah gitu ya. Sepanjang ini tidak patah trennya. Kalau saya sih itu untuk pandangannya IPCC dan IPCM, dan sejak awal anggota yang lama juga tahu bahwa saya swing di IPCM dan IPCC. Dan kalau mau ditarik lebih ke bawah lagi, lebih awal lagi, pertama saya call IPCM itu ada di 284 kalau nggak salah. Itu nanti bisa dicari di grup, saya call IPC. Nah, ini candle ini nih. Itu. Dan saya tetap akan menunggu sepanjang tracknya benar sesuai dengan apa yang saya hipotesakan gitu. Jadi saya nggak grogi sama sekali dengan ini saham. Dia masih di area yang masih di track yang benar. Itu kalau saya. Tapi kalau teman-teman grogi ya silahkan saja sih. Mau dirotasi uangnya monggo. Tapi kalau saya enggak. Saya masih hold. Bahkan RDN Mandiri Sekuritasnya enggak saya buka yang IPCC. Jadi masih utuh gelondongan. Gitu. Bina, Rans, Bina, oke. Bentar ya satu-satu ya. Rans dan Bina. Kalau kemarin kan trading plan awal kita mau masuk Bina di hari Jumat ya. Cuman saya kan berikan catatan. Jika hari Jumat terlihat akumulasi. Kalau belum berarti kita tunggu di sini gitu. Ini kan idealnya paling jauh
misalnya bikin lower low, berarti kan berada di mulut gap ini kan. Ini nggak boleh jebol. Berarti kan kita benar-benar menunggu entah kaki candle ini kan bukan impulsif juga kan. Yang impulsif adalah yang ini ya. Dan ini gap. Jadi kalau misalnya dia mau bayar utang ke sini misalnya, kalau kita uji sekali lagi ya, maaf saya uji sekali lagi, area wajar dia retrace di mana? Area wajar dia retrace adalah di 0,382. Oke. 0,382 adalah di kaki candle ini. Jadi ini masih menyimpan potensi untuk ke sini atau area ini. Jadi saya pilih menunggu. Kenapa kemarin saya bilang nggak jadi Bina, karena saya tetap menunggu potensi tetap menunggu pembalikan. Dan saya masih berpikir bahwa ini tetap akan bagus karena harga tebusnya ada di area sini RI-nya. Nah, kalau yang dipakai data 25 hari terakhir, berarti kan ini nggak kehitung nih. Ya, ini nggak kehitung, berarti dia harus bentuk average yang bagus. Nah, masalahnya adalah saham-saham seenteng ini kan, ini kita susah tebak ya. Misalnya kita dibawa ke sini, orang di 1-2 hari aja bisa langsung bayar ke sini kok gitu kan. Cuman secara mental, kalau misalnya kita kena floating loss, itu kan nggak enak, itu aja sebenarnya. Itu sih Pak. Jadi saya belum melihat persoalan di Bina. Toh harusnya kita belum entry lagi, harusnya. Belum entry lagi karena baru entry sekali di sini dan saya katakan ini trading harian gitu ya. Jadi saya masih dalam mode optimis walaupun belum punya barang. Tinggal nunggu supportnya gitu. Rans. Oh iya, ini sekalian menjawab beberapa pertanyaan umum ya. Ini Rans pertimbangan belinya apa? Pertimbangan belinya kan waktu itu ada crossing di harga atas dan ini posisinya posisi akuisisi dengan nilai 2T lebih ya. 2T lebih di harga 25 kalau nggak salah ya. Saya lupa. Ada yang ingat? Ini akuisisinya di harga berapa? Yang jelas di atas harga inilah ya. Kalau nggak salah saya 2.500-an lah ya. Artinya kalau saya masih expect dia bakal menjemput ekor ini. Saya masih expect itu. Walaupun ini distribusi lemah, saya yakin ini distribusi lemah. Mari kita cek. Saya cek ke bot. Nah, karena apa? Karena dia cara bergeraknya memang diiris dulu berapa hari, baru kemudian ditarik gitu ya. Runs. Apa kata dia? Distribusi lemah ya, benar ya. Tapi masih ada pembelian gitu. Jadi untuk runs tetap menarik, cuman butuh sabar beberapa hari kalau menurut saya ini. Runs butuh sabar beberapa hari karena kalau ini kan saham sudah naik terlalu tinggi, jadi kalau teman-teman perhatikan tuh lihat bullish flag, tarik, gitu terus ya. Nah, target saya karena akuisisinya ada di 25, saya misalnya menargetkan 26 pun menurut saya bukan target halu, dan kalaupun misalnya tender offer dilakukan, itu menurut saya nunggu dia naik dulu dan tender offernya di harga dia akuisisi gitu. Dia nggak akan tender offer di bawah harusnya ya. Tapi ya nggak tahu kalau kemudian di appraisal harga tender offernya di bawah. Saya belum update tentang tender offernya ada di harga berapa. Mungkin teman-teman ada yang punya info harga tender offernya ada di berapa. Net brokernya apakah sama antara bot dan Stockbit? Ya sama Pak. Kan sumber source-nya sama. Kalau source-nya sama berarti harusnya sama. Gitu sih. Kan source-nya data di IDX.
nggak mungkin lah mereka ngambil source dari tempat lain. Jadi seharusnya sama. Ada yang lain, Pak? Saya sih berharap nggak pertanyaannya bukan ini gimana itu gimana, tapi saya berharapnya sih teman-teman kayak tadi Pak Happy itu loh, ketika kalaupun nanya gimana itu dia sudah punya data duluan. Ini base posisinya begini, average bandar ada di gini, nah gitu-gitu. Jadi terlihat kalau teman-teman sudah melakukan transaksi dengan pertimbangan yang cukup bagus gitu. Walaupun ya saya tidak bisa memaksakan teman-teman untuk bisa sama seperti Pak Happy semua gitu. Saya tidak bisa memaksakan seperti itu ya. Cuman kalau misalnya untuk yang entry saat kaki candle udah Pak, udah saya jelaskan tadi. Jadi nanti mungkin bisa diulang di rekamannya ya. Mau nanya. Iya silakan. Nah, sebelumnya setahu saya ya, kalau misalnya ada volume spike besar tapi candle-nya itu kakinya panjang di atas, itu bukannya indikasinya kurang bagus ya Pak? Mohon diluruskan kalau saya salah ya. Tapi tadi banyak kalau misalnya Pak, yang penting ada spike volume itu indikasinya akumulasi kayak gitu ya kata Pak Stimin. Oke, saya kasih contoh ini ya. Ya. Pak, saya kasih contoh ini. Berapa orang yang nangis di sini, Pak? Berapa orang yang nangis di sini? Lalu sekarang harganya kemana, Pak? Gitu. Nah, masalahnya adalah setelah ini harga kemana? Karena kan bisa jadi, ini kan kasusnya gini Pak, ini kan kasusnya dia sebenarnya akumulasi panjang toh. Kenapa akumulasinya panjang? Tipe lot tipis memang akumulasinya lama, ya kan? Nah, ketika dia diangkat, dan ya saya nggak akan sebut merek siapa yang melakukannya, ya kan? Siapa yang melakukannya. Tapi ada yang ngepom-pom hari itu, ada yang ngepom-pom, kemudian memakan korban, kan memakan korban karena pada beli ini kan kayaknya hampir arah. Saya ingat kok ini waktu itu saya lagi bayar pajak mobil kalau nggak salah. Saya lihat rame-rame ada apa ini MTDL, terus kemudian ini disiksa dulu ke sini, lalu harganya ke. Nah, tapi memang begini Pak, spike dengan jarum panjang di atas itu dalam jangka pendek memang efeknya buruk. Dalam jangka pendek Pak ya, efeknya buruk. Tapi kan kita tidak bisa melihat single seperti ini Pak, single kasus seperti ini. Ini kita cara bacanya menurut saya tidak bisa melihat kasus single seperti ini, tapi kita harus melihat kayak tadi beberapa orang tanya ke saya, kita tetap harus melihat data time series-nya. Kita tetap harus lihat data time series-nya. Kita tidak bisa menilai satu candle sebagai candle yang berdiri sendiri, tapi Bapak bukan salah, tapi memang secara jangka pendek nggak bagus kalau kaki panjang di atas gitu. Tapi kalau misalnya itu mau kita gunakan sebagai sebagai swing, kalau chartnya begini, begitu break ini sebenarnya ya beli. Gitu. Orang saya masih sempat trading di area sini kok. Saya berani banget. Karena pertimbangannya ini Pak, pertimbangannya dia akumulasi sudah sangat lama dan kemudian meledak, jadi dan sudah ini kan sudah sampai koreksi sampai mana? Sampai pivot gitu. Dan sudah tidak bikin lower low baru, maka saya masuk. Kalau saya nunggu sampai kaki candle sini kayaknya tidak mungkin dengan model apa? Dengan model akumulasi yang sudah sepanjang ini. Gitu. Itu sih Pak kalau saya ya cara menyimpulkannya gitu. Bapak nggak salah, benar. Cuman kita melihat kan time frame-nya mau dipakai apa gitu kan. Kalau dipakai FT ya ketika panjang begini ya tunggu dulu kan gitu. Walaupun ada beberapa emiten yang kalau kayak gini, saya kalau ada spike gini arah ya kan, terus kemudian ada besoknya arah gagal terus turun, biasanya malah saya nyopet di sini Pak.
biasanya di ujung sini saya sopet. Karena cenderung dia akan balik ke sini dan saya jualan lagi di sini. Gitu. Saya nggak akan berani hold lagi. Nah, tinggal nunggu reaksi besoknya. Gitu. Karena banyak kok yang model kayak gini. Banyak lah yang modelnya kayak gitu. Dan itu cukup untuk copet-copet. Iya, Pak. Iya, Gimana? baik, Pak. Makasih ya. Iya. Jadi Bapak tidak salah. Cuman pertimbangan waktunya beda-beda ya. Ada yang pendek, ada yang panjang gitu. Oke. Cukup ya? Ada yang lain? Saya Pak, Ya, Pak Satibin mau tanya terkait dengan emiten di Demas Pak. Saya juga sudah analisa itu udah break ini ya, break Bollinger Band, terus dengan volume itu gede itu minimal kedua kali volume sebelumnya. Terus ada spike juga, kemudian osilatornya juga positif Pak. Itu kalau cara Pak Satimin itu belinya gimana Pak? Saya belum punya barang sih. Ya kalau ini kayaknya besok beli boleh Pak ini. Cuma ya risk rewardnya kan sebenarnya kalau ngikutin ini kita anggap sebagai apa? Inverted head and shoulders, berarti kan targetnya dari palung sini ke atas sini. Oh, Udah 1:1 Pak. Oh. Risk rewardnya 1:1. Tapi kalau misalnya ngikutin ini Bapak cek satu lagi Pak, coba dia apa? Dividennya kapan? Ini dividennya lumayan gede juga nih barang. Oh, oke Pak, oke. Ini kan inverted head and shoulders kan? Iya. Saya coba cek untuk rata-rata bandar kemarin kan aku gede tuh Pak untuk hari Jumat itu 198. Cuma kalau dari Agustus itu 189 Pak. Jadi agak-agak galau nih kalau besok misal HK ternyata turun itu cut loss tuh di area berapa itu Pak? Karena lumayan ya cut di sini tinggi juga. Oh. Ya itu 1:1. Risk dan rewardnya 1:1 ini. Oh, oke Pak, oke Pak. Dengan pertimbangan itu ya. Ini saya nggak melihat macam-macam, saya hanya melihat pola inverted head and shoulders, maka yang terjadi adalah ya dalamnya palung menjadi target kenaikan. Itu kalau saya. Oke Pak, di copy Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Coco semestinya dia masuk ke fase akumulasi lagi. Ini ya. Ini kan kemarin saya bocorkan cara trading strateginya. Waktu itu saya beli ARB, kemudian ketika balik Andrea Gandhi tanya saya, Pak dijual nggak? Saya belum. Begitu pagi saya jual, sore saya beli lagi, begitu terus. Ya. Nah begitu hijau, ini kan udah mulai hijau nih. Ini kemungkinan akan terjadi berapa hari ini? Berapa hari kemudian ngejemput ke sini lagi. Itu kalau forecast saya. Jadi kalau sudah beli atau besok mau beli, belilah di area ekor. Belilah di area ekor, diakumulasi pelan-pelan, beli yang sopan ya kan. Beli yang sopan, antri yang sopan. Harusnya tidak boleh ada lower low baru gitu. Itu sih kalau saya ini cocok ya untuk cocok. Dan karena ini saya masih dengan pegangan yang sama, harga tebusnya tinggi, sementara dia tidak menggunakan mekanisme in-bank ataupun ganti utang, saya pikir harganya bakal bagus. Gitu. Cuman yaitu catatannya, namanya saham dengan lot tipis, pasti butuh waktu lama. Kalau kita lihat gambar besarnya, kalau Pak Juta kan menganjurkan coba lihat itu teorinya Wyckoff. Ya kan? Teorinya Wyckoff model akumulasi itu gimana? Ya begini, ini mulai akumulasi gitu. Nah begitu ini breakout, area ini breakout, maka targetnya pasti tinggi gitu.
Nah, kalau yang trader model nggak sabaran, nggak usah beli kecuali tahu cara maintenance-nya. Nah, cara maintenance-nya kan sudah saya bocorkan kemarin kan, gitu. Dan ini terjadi setelah 3 hari, saya kan melakukannya 3 hari, lalu kemudian muncul candle hijau, dia akan hijau, pelan-pelan merangkak naik, cuman ya itu masih ada ekor dan jarum di atas gitu. Baru kemudian kalau naik berarti targetnya sementara ada di area sini. Target 1 begitu break berarti dia menuju ke area harga rata-rata yang dibutuhkan. Itu Pak view saya tentang COCO. Jadi masih sama, hanya ya biasalah kalau pegang barang dan belum menghitung sendiri memang biasanya agak grogi kan, ini bener enggak gitu. Ya lihat aja Pak. Jadi 3 hari terakhir forecast saya kan bener, minimal itu dulu Bapak pegang, ya kan? Minimal itu dulu Bapak. Bener enggak nih besok akan sideways dengan ditutup tetap hijau gitu. Lalu ya kalau bener berarti ya udah Bapak boleh nikmati COCO, boleh dijadikan referensi sebagai saham swing gitu. Gitu sih Pak. Ada yang lain? Elsa ini juga sebenarnya saham swing ya, saham BUMN. Nah ini kan flag ya berarti ya, flag tinggal nunggu break. Nah iya ini Pak, ini sudah 2 kali spike Pak, sudah 2 kali spike, sudah boleh dijadikan saham swing. Spike 1, spike 2. Kalau dari sisi candle gitu sih Pak. Oke, dan dia kan ngaku kan sebenarnya ngaku harga wajarnya ada di berapa? 480 di yang harga crossing itu. Tapi kan untuk menuju 480 ya enggak semalam selesai. Boleh Pak dijadikan saham referensi untuk swing tapi ya Pak. Best buy-nya ya area sini berarti. Best buy-nya 300 sampai 310 gitu. Itu sih untuk El Nusa. Toh kita tahu harga wajarnya ada di atas, ada di crown kalau nggak salah. Crown-nya tahun lalu, nah ini dia. Sini kan. Gitu. Karena saya pernah, kalau teman-teman bisa search ini, saya apa masih di grup yang lama ya, yakin nih nggak mau beli Elsa gitu. Tahun lalu, akhir-akhir tahun itu saya swing di Elsa memang. Gitu Pak. Cukup? Ada yang lain? Ada yang masih mengganjal dengan penjelasan saya, nanti kan kalau screening masing-masing kan bisa diapakan? Bisa dikerjakan PR-nya masing-masing ya. Gitu. Oh, SQMI sudah Pak, SQMI termasuk di slide tadi. Pak Satibin, kalau Antam gimana ya Pak? Antam. Antam, Incotins. Kalau Antam kan kemarin kayaknya banyak volume buang ya Pak ya terakhir. Sebentar ya Pak. Bu. Ya, Antam itu kan sementara dalam jangka pendek terkendala tadi itu ya. Terkendala apa? Komoditinya yang malah turun. Tapi sih kayaknya belum ada belum ada masalah berarti kecuali kalau saya misalnya tegasnya gini. Tegasnya ya. Aduh, kok tongkat. Kalau ini jebol ya berarti kan dia menuju ke area sini, tapi harusnya sih enggak ya, harusnya enggak lah. Ini efek short term. Mudah-mudahan begitu. Karena kan ini kalau ngelihat kalau ngelihat masa konsolidasinya, saya nggak tahu nih sepanjang ini, tapi harusnya akumulasi sih ya, harusnya akumulasi. Tapi kalau kemudian terakhir terjadi buangan, saya belum punya view, tapi ini justru kalau saya malah
kalau misalnya suka dengan Antam, ya saya akan melakukan spec buy dengan model baca kemarin. Di support saya spec buy, ketika jebol langsung saya buang. Saya kan kena jedot dibaca tuh waktu itu 318, saya buang di 314. Asem. Ya karena pertimbangannya itu sih kalau saya. Tapi kalau saya melihat, walaupun ini bukan kodenya nikel tapi bukan nikel ya, ini masih oke sih. Gitu. Antam saya karena lama nggak ngikuti, setelah saya ingat jualan di 3000, saya ingat tuh jualan persis di tanggal 15 ini di candle ini. Setelah itu saya belum pernah beli Antam lagi, jadi saya nggak ngikutin posisinya Antam kayak apa. Tapi kalau saya, ini kalau saya Bu ya, saya akan lakukan spec buy terakhir di sini, dan kalau jebol saya buang. Sudah, gitu aja. Thank you, Pak. Ya, sama-sama. SQMI sudah, Pak. Harta, oke. HRTA kayaknya recover nih. HRTA recover. Jadi waktu itu kita sempat beli di area sini, dapat 10%. Saya minta teman-teman TP dan kayaknya kita belum sentuh lagi HRTA, tapi ini kayaknya dia recover dengan risk reward yang cukup menarik menurut saya ya. Dengan risk reward yang cukup menarik. HRTA boleh nih Bu, kalau misalnya kalau misalnya mau beli. Nah, perhatikan cara HRTA bergerak. Dia open, ninggalin ekor satu tick, terus kemudian jalan, gitu ya. Ninggalin ekor satu tick, jalan, kemudian target pertamanya 230, target kedua 240, terserah. Habis itu ya bebas teman-teman mau ngapain gitu. Gitu. Saya belum amatin lagi HRTA setelah TP di perjalanan ini. Itu cukup ya, mudah-mudahan ya. CSIS, oh ya. Terakhir ya CSIS ya. Habis itu kita tutup CSIS. CSIS ini sebenarnya bisikannya 4 juta, sebenarnya bisikannya 4 juta ketika harga 80 sebelum beliau grup call di grup kayaknya. Candle ini kayaknya. Siang-siang saya dikasih tahu soal CSIS. CSIS ini kalau menurut saya kita masih menunggu satu candle kalau saya. Kalau saya nunggu satu candle, tapi kan yang nggak boleh turun adalah ini. Jadi kalau saya nyamannya beli CSIS di mana? Di area 90 sampai dengan 92 maksimal 95 kalau saya. Tapi kecuali kalau misalnya ternyata ini besok di bawah naik, ya lain lagi soalnya. Gitu. Itu untuk CSIS. Coba teman-teman lakukan PR-nya seperti yang tadi saya jelasin. Kalau itu kan ada penjelasan saya di awal-awal ya, bagaimana cara melakukan screening, bagaimana menilai average bandar dan seterusnya ya. Jadi teman-teman coba lakukan PR-nya. Yang jelas kalau CSIS ini tidak boleh jebol, dan dia fasenya uptrend dan risk reward-nya bagus. Itu ya. Itu untuk CSIS menurut saya. Itu sih sementara. Saya kira itu cukup. Terakhir. Oke deh, satu lagi lah kalau ada. Satu lagi ya. Setelah satu lagi saya cukupkan. Kayaknya juga udah capek juga teman-teman. Kalau terlalu banyak malah overload kan. Overload. Jadi malah jadi yang masuk sedikit gitu. Ada yang lain? Satu kesempatan terakhir. Maaf Pak, saya nanya lagi. Saya nggak nanya saham, cuman saya nanya eksekusinya pada saat market buka. Biasanya pas sentimen tuh kan pasti malam sebelumnya lebih konservatif ya, sudah analisa dulu sahamnya. Pas market buka itu pas sentimen itu langsung eksekusi apa lihat kondisi market pada hari itu
seperti apa dulu? Seperti itu Pak. Lihat bid offer atau dan sebagainya, lebih konservatif lagi, atau langsung eksekusi dari yang tadi malam sudah direncanakan kayak gitu Pak? Saya dua-duanya Pak. Saya dua-duanya. Jadi kalau bisa dua-duanya maksudnya. Bisa langsung saya ambil posisi pagi-pagi begitu open. Misalnya waktu itu ya, yang saya ingat banget itu misalnya ini. Karena saya sejak malam sudah call buy di ARB 320 ini. Persis di sini Pak. Itu saya nggak babi bu, open market buy. Open market buy. Gitu. Kadang juga saya menunggu, jadi kalau saya tidak seyakin itu dengan perhitungannya, maka saya menunggu sampai market tenang, lalu kemudian saya kan punya keyakinan nih saham-sahamnya yang ini gitu kan, sudah punya gambaran, lalu saya menunggu kalau misalnya nggak yakin, saya akan menunggu benar nggak kejadiannya kayak gini. Kalau benar kejadiannya kayak gini, saya buy. Gitu. Atau retrace di tempat yang saya mau. Misalnya saya maunya fire 550, maka saya akan antri fire 550. Gitu. Jadi cara eksekusi saya begitu Pak. Kalau saya sudah hitung dengan eksak, maka saya eksekusi. Tapi kalau saya belum hitung dengan eksak, maka maksudnya belum hitung dengan eksak itu masih ada spare yang agak longgar. Kayak ini kan undecisive sebenarnya kan. Jadi ini saya tidak akan buy di current price gitu ya. Karena saya khawatir hari terakhir distribusi, tapi saya optimis harga komoditinya naik. Berarti kan saya play safe gitu kan. Saya berarti play safe. Gitu Pak, cara eksekusinya beda-beda. Bisa dua-duanya. Kalau saya yakin betul, saya eksekusi begitu open market. Gitu Pak. Oke Pak, makasih Pak. Ya, sama-sama. Jadi tidak selalu sama treatmentnya. Kayak misalnya IPCC, IPCM, itu ya saya udah langsung, saya kan ngitung, udah bahkan jauh-jauh hari saya sudah bilang, IPCC 550, IPCM berapa? 370 di mulut gap. Ya saya order aja gitu. Gitu. Ceritanya kayak gitu. Oke, saya kira itu cukup ya. Semoga kita hari ini dikasih kepahaman. Mudah-mudahan yang saya sharingkan bermanfaat. Teman-teman besok diberikan kejernihan, petunjuk untuk bisa melakukan trading strategi dengan tepat dan selalu cuan seperti biasanya, dan mudah-mudahan lebih. Oh ya, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah partisipasi. Dananya sudah sebagian saya salurkan, sebagian masih saya pegang untuk saya salurkan tindak lanjutnya. Nanti saya berikan reportnya lagi. Gitu ya, saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.